Jadi ada 6 langkah yang saya tempuh ketika mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2023 kemarin. Nah, inilah dari awal saya mengikuti sampai akhirnya saya terpilih menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Baik, terima kasih Ibu Dian selaku moderator pada sosialisasi GTK Hebat tahun 2004 pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi. dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fona selaku PIC ya, Jambore GTK Hebat tahun 2004. Kemudian tim BGP yang sudah ada di Zoom pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu hebat nih dari seluruh Kepulauan Bangka Belitung, baik yang sudah bergabung melalui Zoom meeting maupun yang sudah menyaksikan melalui live streaming YouTube BGP Bangka Belitung. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan apresiasi tahun 2023 kemarin yang memang sudah berbeda dengan tahun ini. Tahun ini dikatakan dengan Jambore GTK Hebat tahun 2024. Tapi masih ada sedikit persamaan yaitu terkait dengan naskah dan juga video. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti apresiasi tahun kemarin yang alhamdulillah diberikan penghargaan sebagai 5 terbaik di tingkat nasional dan juga sekaligus mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langsung saja, seperti yang sudah disampaikan Ibu Dian tadi, perkenalan singkat ya, nama saya Ahmad Irfan. Saat ini saya bertugas sebagai PLT Kepala Sekolah di UPTD SD Negeri 8 Pemali. Jadi pulang dari kegiatan apresiasi GTK kemarin dari Jakarta, saya langsung disodorkan dengan surat tugas untuk menjadi PLT di sekolah yang berbeda, sekolah yang baru. Jadi mau nggak mau harus kita terima surat tugas tersebut sebagai PLT. Kemudian sedikit pencapaian saya selama ini sudah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian tadi, dan yang paling terakhir yang kemarin baru saya ikuti di Jakarta ya oleh yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB yaitu sebagai finalis Anugerah ASN tahun 2023 tingkat nasional untuk kategori guru terbaik. Namun sayangnya belum bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional, tapi sebagai finalis juga sudah bersyukur. Nah, apa sih yang saya lakukan, Bapak Ibu, selama mengikuti kegiatan apresiasi GTK kemarin? Jadi ada 6 langkah yang saya tempuh ketika mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2023 kemarin. Nah, inilah dari awal saya mengikuti sampai akhirnya saya terpilih menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Nah, yang paling penting adalah niat ya, Bapak Ibu semuanya. Maka sebelum kita mengikuti suatu kegiatan, kita niatkan dulu apa sih tujuan kita dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, tujuannya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kemampuan diri kita, kemudian ini dapat meningkatkan pengembangan diri kita, dan jika terpilih nanti menjadi juara itu adalah bonus ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita fokuskan pada satu topik. Nah, seperti yang sudah disampaikan Ibu Fona tadi, ada banyak sekali kategori di GTK Inovatif dan juga GTK Dedikatif, termasuk ada kategori baru, Bapak Ibu, yaitu Komunitas Belajar Inspiratif. Kalau tahun kemarin, tahun 2023, itu tidak ada Komunitas Belajar Inspiratif, yang ada hanya ada Terima Kasih Guruku kategorinya. Kemudian nanti Bapak Ibu fokuskan pada satu topik yang menjadi kelebihan dari Bapak Ibu semuanya, dan topik ini sudah pernah Bapak Ibu laksanakan langsung dan menjadi pengalaman nyata langsung dari Bapak Ibu di baik itu di kelas untuk yang guru maupun kepala sekolah, untuk maupun di satuan pendidikan atau sekolah untuk yang kepala sekolah. Dan yang berikutnya adalah belajar dari kegagalan. Saya pernah ikut apresiasi juga GTK tahun 2022 ya. Namun saat itu saya gagal untuk tembus ke tingkat nasional. Nah, dari situlah saya belajar untuk meningkatkan kemampuan diri saya untuk
belajar dari kegagalan apa yang saya buat pada tahun 2020 itu, sehingga mengubah niat saya dan mengubah cara pandang saya terhadap kegiatan apresiasi ini. Jadi eh, bukan langsung berhasil ya di tahun 2003, tapi saya juga pernah mengikuti tahun 2022 dan itu gagal. Sehingga dari kegagalan itu saya mencoba bangkit dan memperbarui pengetahuan saya terkait dengan topik-topik yang ada di apresiasi GTK. Kemudian yang kedua dan yang paling penting seperti yang sudah disampaikan Ibu Fona tadi adalah bagaimana kita dapat mengulik habis apa yang ada di panduan dan di juknis secara menyeluruh. Dari mulai data diri, kemudian dokumen. Nah, dokumen ini kalau tidak lolos seleksi administrasi tadi, maka tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Maka penting bagi Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari dengan secara menyeluruh dari panduan dan juknis yang diberikan. Dari mulai administrasinya, kemudian eh, naskah, video, sampai ke kriteria penilaian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya alami tahun kemarin, saya itu mencari ide dan inspirasi dari PMM. Dari PMM banyak sekali inspirasi atau ide-ide yang bisa kita implementasikan atau kita modifikasi yang terdapat di PMM. Dan saya juga mencari ide dan inspirasi dari karya-karya para juara atau finalis tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang akan mengikuti Jambore GTK di tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa mencari ide atau inspirasi dari karya-karya juara atau finalis tahun 2023 kemarin. Nah, saya sudah mengumpulkan semua link video dari para finalis tahun kemarin. Nanti insya Allah saya akan bagikan ya. Dan juga saya mencari ide melalui jurnal yang ada di Google Scholar ya. Itu sebagai ide untuk inspirasi. Kemudian tahap berikutnya setelah menemukan ide, menemukan inspirasi, saya merancang tangan dari mulai video dan naskah seperti apa sih yang ingin saya buat untuk diikutkan pada apresiasi GTK tahun 2023 kemarin. Dari rancangan itu kemudian saya eksekusi menjadi sebuah video dan menjadi naskah. Nah, dari video dan naskah itu melalui beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Dari mulai uh, pengambilan video, kemudian pengeditan. Jika ada yang kurang naskah dari video dan naskahnya diedit lagi, perbaiki lagi, kemudian direfleksi kembali, dilihat kembali apakah ada yang kurang. Itu banyak sekali proses yang saya lalui ketika mengikuti apresiasi tahun kemarin. Dan yang berikutnya, yang kelima yaitu umpan balik. Jangan ragu Bapak Ibu, jangan malu untuk meminta pendapat dan saran dari pimpinan. Bagi Bapak Ibu yang guru mungkin bisa meminta saran atau umpan balik dari kepala sekolah atau dari pengawas sekolah atau bahkan dari rekan sejawat. Dan juga bisa meminta pendapat atau saran umpan balik dari ahli atau juara tahun sebelumnya. Seperti yang saya masih ingat tahun kemarin Pak Sabar itu bilang jika ingin menjadi juara maka belajarlah pada sang juaranya ya. Dan ini ya Bapak Ibu jangan malu untuk meminta pendapat dan saran terkait karya yang akan kita kirimkan nanti. Dan yang paling penting terakhir adalah doa. Setelah semua usaha kita lakukan, maka yang terpenting adalah doa Bapak Ibu. Usaha tanpa doa itu adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka penting bagi Bapak Ibu ketika sudah melewati rangkaian ini semuanya dan sudah mengirimkan karya, maka teruslah berdoa. Nah, untuk Jambore tahun 2024 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau kami tahun kemarin itu tidak ada yang namanya dokumen pendukung. Namun di tahun 2024 ini ada uh, satu unsur baru yaitu dokumen pendukung yang terdiri dari nanti ada sertifikat, piagam, hak cipta. Hak cipta ini bisa berupa ketika Bapak Ibu membuat suatu aplikasi baru didaftarkan di Haki ya. Kemudian diseminasi dan publikasi. Kalau yang naskah dan start akan kita bahas pada yang selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, ini ada tiga ya yang harus kita persiapkan dalam mengikuti GTK, Jabor GTK tahun 2024 ini, yaitu mempersiapkan naskah yang pasti naskah ini harus sesuai dengan panduan ya Bapak Ibu dan harus memuat alur start. Kemudian video jangan jangan sampai video yang kita unggah atau yang kita buat itu
tidak sesuai dengan panduan juga. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu untuk memilih konten karya yang akan kita ikutkan dalam kegiatan apresiasi GTK ini? Yang pertama, yang pasti kegiatan konten karya yang akan Bapak Ibu kirimkan itu adalah hasil dari pengalaman nyata Bapak Ibu. Baik itu pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, dan memang dari hasil pengalaman Bapak itu sudah terbukti dapat memberikan dampak bagi publik. Jadi hasil pengalaman ya, hasil pengalaman dari Bapak Ibu langsung yang sudah menerapkan praktik baik yang memang benar-benar memberikan dampak bagi murid, untuk guru, dan memberikan dampak bagi sekolah untuk yang kepala sekolah. Kemudian selain pengalaman, Bapak Ibu juga bisa melakukan sebuah pembelajaran, itu hasil dari ide atau inovasi baru yang sedang atau memang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya untuk proses pembelajarannya. Di sini untuk guru ada tiga kategori ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian P5, atau asesmen pembelajaran. Jadi selain pengalaman, Bapak Ibu juga bisa menerapkan sebuah ide atau inovasi baru yang akan Bapak Ibu tampilkan dalam karya Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah berbasis aset. Jadi praktik baik yang kita laksanakan itu yang akan kita muat dalam video itu harus sesuai dengan kondisi sekolah kita. Memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jangan sekali-kali Bapak Ibu memaksakan apa yang tidak ada di sekolah untuk mengikuti inovasi-inovasi dari sekolah lain. Jadi benar-benar harus berbasis aset. Ketika di daerah Bapak Ibu itu tidak ada jaringan internet, maka manfaatkan lingkungan sekolah untuk dijadikan sebagai sumber belajarnya. Dan berikutnya Bapak Ibu perhatikan lagi kriteria penilaian. Jadi eh, kriteria penilaian ini harus termuat seluruhnya di dalam konten karya yang akan Bapak Ibu ikutkan dalam apresiasi ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Fana tadi, ada empat ya, ada orisinalitas, kemudian kebaruan, kebermanfaatan, dan digitalisasi. Jadi pahami dengan baik, dengan betul apa yang ada di dalam kriteria penilaian. Semua dalam kriteria penilaian itu Bapak Ibu nilai sendiri apakah karya saya ini sudah memuat kriteria-kriteria penilaian ini. Jadi ini eh, tahapan dalam menentukan topik atau memilih konten karya yang akan kita ikutkan dalam kegiatan apresiasi GTK ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tentang tips ya, bagaimana membuat membuat sebuah naskah yang baik untuk diikutkan dalam apresiasi. Yang pertama, yang pasti harus originalitas ya. Karya yang kita buat itu, naskah yang kita buat itu merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jikapun Bapak Ibu nanti mengutip sebuah kutipan dari eh, karya orang lain, maka harus disertakan sumbernya ya Bapak Ibu dan harus diparafrasekan. Jangan sampai nanti ketika dicek hasil plagiasinya ternyata itu mirip dengan karya orang lain. Jadi naskah yang kita buat harus originalitas ya. Jangan sampai kita ada unsur plagiarisme. Kemudian judulnya harus menarik Bapak Ibu. Nah, judul 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 karya kita harus menarik. Judul yang menarik itu yang pertama tidak terlalu panjang. Usahakan judulnya tidak terlalu panjang dan judul yang kita buat itu harus bikin orang penasaran. Harus bikin orang penasaran. Ketika orang membaca judul karya kita, apa sih yang terdapat di dalam karya kita itu sehingga membuat orang bertanya-tanya dan ingin membuka karya kita. Jadi usahakan judul yang kita buat itu harus membuat orang penasaran. Dan ini juga Bapak Ibu harus usahakan ada unsur-unsur akronim atau singkatan-singkatan ya. Singkatan-singkatan yang dari singkatan-singkatan di judul itu ada filosofi atau makna tersendiri dari judul ya harus ada akronim. Kemudian kekinian ya Bapak Ibu usahakan judul yang kita buat itu
kekinian, mengandung unsur kebaruan seperti metode-metode pembelajaran yang terbaru, kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi digital yang saat ini sedang berkembang ya. Jadi harus mengandung unsur kekinian. Kemudian juga Bapak Ibu harus relevan antara naskah dan video. Ini harus sinkron nih antara naskah dan video. Jangan sampai naskah kita bicara A, kemudian video kita bicara B. Itu tidak ada sinkronisasi. Jadi tim penilai nanti akan menilai karya Bapak Ibu dari segi naskah dan video. Jadi di naskah dan video ini harus sinkron. Ketika naskah berbicara diferensiasi, maka videonya juga menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi harus ada sinkronisasi antara naskah dan video. Kemudian perhatikan juga Bapak Ibu teknik penulisan seperti yang sudah disampaikan nanti di panduannya dari mulai jumlah kata, kemudian ada jenis font, ukuran font, margin, dan isi atau substansi naskah tersebut. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa naskah yang sudah saya buat di tahun 2023 kemarin. Dan yang paling penting dari naskah yang kita buat itu harus mengandung substansi alustar, ya, ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi bagian yang terbanyak di dalam naskah kita nanti yang akan kita buat Bapak Ibu itu paling banyak unsur starnya. Jadi unsur untuk identitas, kemudian pendahuluan, penutup itu hanya sedikit saja, ada sekitar berapa persen. Dan yang paling banyak di dalam naskah kita yaitu adalah alustarnya. Kita menjelaskan tentang ada situasi, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi ini ada Bapak Ibu untuk tips pembuatan naskah. Nah, bagaimana sekarang kita akan membahas apa itu Alustar ya, Bapak Ibu. Nah, nah, sebelum kita ke Alustar ya, yang paling penting juga harus Bapak Ibu perhatikan yaitu terkait dengan isi naskah itu sendiri. Karena dibatasi sekitar 1.500 sampai 2.000 halaman, maka usahakan yang terdapat di dalam isi naskah kita yaitu yang menjadi bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam panduan. Yang pertama ada identitas, jangan lupa menyantumkan identitas, judul, nama lengkap, sekolah dan surel. Jadi Bapak Ibu cukup mencantumkan empat ini saja, tidak menambahkan yang lain-lainnya untuk identitas. Jadi cukup empat ini saja karena akan dibatasi ya 6 sampai 8 halaman. Kemudian pembukaannya, pembuka itu nanti bisa berisi profil sekolah secara singkat, secara ringkas, cukup ringkas saja seperti sekolahnya terdiri dari beberapa murid, alamatnya di mana, itu cukup singkat saja. Dan pengenalan topik secara umum. Jika Bapak Ibu misalkan memilih topik pembelajaran berdiferensiasi, maka jelaskan secara singkat untuk topik diferensiasi tersebut. Untuk pembuka ini maksimal itu 2 paragraf saja. Sehingga nanti kita bisa fokus ke bagian isi ya Bapak Ibu. Untuk bagian isi. Di bagian isi ini ada alur start. Alur start kita menjelaskan alur start, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Di bagian naskah itu paling banyak di bagian isinya nanti. Alur start dan dilengkapi nanti dengan respon atau umpan balik dari murid, kemudian dari orang tua, kepala sekolah, atau bisa ditambahkan dari unsur pengawas sekolah. Dan yang terakhir penutup, singkat saja Bapak Ibu untuk di bagian penutup ini. Penutup ini singkat saja, cukup 1 paragraf nanti. Dan jangan lupa untuk menyertai harapan, harapan dari praktik baik kita ini. Misalkan harapan dari praktik baik ini semoga agar rekan-rekan guru yang lain dapat mengikuti praktik baik ini dan mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Jadi ini ya Bapak Ibu untuk bagian isi naskah. Ada identitas, kemudian pembuka, isi, dan penutup. Nanti kita akan lihat seperti apa naskah yang sudah saya buat di tahun kemarin. Biar Bapak Ibu semuanya memiliki gambaran apa sih yang harus kita muat di dalam naskah yang akan kita ikutkan dalam apresiasi ini. Nah, selanjutnya kita akan sedikit menyinggung Bapak Ibu terkait dengan alur start ya. Alur start itu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, di bagian situasi itu terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Masalah yang terjadi di kelas kita atau di sekolah kita yang dapat kita angkat untuk kita buatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi untuk situasi ini
situasi yang ada di naskah yang akan kita buat itu usahakan ada data dilengkapi dengan data dan fakta. Jadi bukan berangan-angan ya. Jadi bukan berangan-angan, kita kita punya data, kita punya data, kita punya fakta terkait dengan kondisi yang ada di kelas atau di sekolah kita. Misalkan Bapak Ibu masalah yang ada di kelas yaitu hasil pembelajaran yang rendah, maka Bapak Ibu lengkapi masalah itu dengan data, misalkan hasil analisis dari suatu penilaian formatif ada datanya yang dibawa misalkan dibawa KKTP berapa persen kemudian yang sudah mencapai KKTP berapa persen harus dilengkapi dengan data. Ini menjadi salah satu unsur juga yang dapat menjadi bahan pertimbangan dari Dewan Juri. Jadi harus ada data, bukan berbicara tentang angan-angan. Kemudian dari situasi itu ada tantangan. Nah, tantangan ini tantangan terkait apa yang terjadi dalam mencapai praktik baik tersebut. Jadi dari situasi atau latar belakang masalah ini, kita sebagai guru atau kepala sekolah itu menjadi tertantang untuk mengatasi permasalahan yang ada di situasi tersebut. Jadi tantangan-tantangan seperti apa yang harus kita lakukan agar dapat menjawab dari permasalahan yang ada di bagian situasi tadi. Sehingga dari tantangan-tantangan yang ada di bagian tantangan ini, kita mempunyai suatu aksi, ya, mempunyai suatu suatu aksi, mempunyai suatu strategi, mempunyai suatu solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut yang berdasarkan hasil dari situasi yang ada di latar belakang masalah. Nah, di bagian aksi itu berisi eh, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan, berisi strategi-strategi yang kita terapkan agar dapat menjawab tantangan yang sudah kita buat. Sehingga dari strategi-strategi ini, dari solusi ini, itu memiliki dampak, memiliki hasil dari strategi yang sudah kita terapkan. Di bagian refleksi ada hasil dan dampak. Misalnya tadi hasil pembelajaran murid rendah, kemudian tantangannya menciptakan sebuah metode atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid agar dapat meningkatkan hasil belajar, sehingga kita lakukanlah sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dari hasil pembelajaran berdiferensiasi tersebut, murid jadi meningkat hasil belajarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu gambaran singkat tentang alur STAR yang akan kita muat di dalam naskah. Nah, selanjutnya ke bagian video nih Bapak Ibu. Menjadi poin penting juga, selain naskah, video juga menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan penilaian. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu membuat sebuah video itu harus sesuai dengan juknisnya. Dari mulai topik praktik baiknya seperti apa. Lalu untuk guru tadi ada tiga ya. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada lima, dan juga asesmen pembelajaran. Dan perhatikan juga durasinya Bapak Ibu. Ya. Durasi tadi 5 sampai 10 menit. Usahakan tidak lebih dari 10 menit dan tidak kurang dari 5 menit. Kalau seandainya Bapak Ibu membuat video itu 10 menit 1 detik pun, maka itu akan terbaca oleh sistem tidak sesuai dengan ketentuan. Itu sudah kecil harapannya untuk dapat ke tahap selanjutnya. Jadi usahakan memperhatikan sekali durasi dalam pembuatan video. Kemudian cara uploadnya juga seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Fona untuk cara upload dan perhatikan lagi ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang kedua, pastikan video yang Bapak Ibu buat itu sesuai dengan naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk video di bagian video itu fokuskan pada bagian aksi, ya bagian aksi dari naskah. Jadi tidak perlu menampilkan di video itu tidak perlu menampilkan situasi, tantangan, aksi, kemudian refleksi. Usahakan eh, lebih banyak ke bagian aksinya. Jadi kita akan lihat seperti apa bagian-bagian videonya ya. Di bagian video itu harus sesuai dengan naskah yang kita buat. Jadi asinkron antara video dan juga naskah. Dan yang ketiga, pastikan ada sinkronisasi Bapak Ibu antara narasi dan adegannya.
Misalkan ketika berbicara narasinya membicarakan tentang murid sedang berdiskusi, pastikan adegannya juga murid sedang berdiskusi. Jadi sinkron ya antara narasi dan adegan. Jangan sampai ketika narasi berbicara A, adegannya menampilkan B. Itu tidak ada sinkronisasi. Pastikan sekali lagi sinkron antara narasi dan juga adegan. Narasi itu bisa nanti ada dua Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu berbicara secara langsung atau bisa berupa dubbing. Dubbing itu pengisi suara ya, pengisi suara. Ketika ada adegan kita isi dengan suara kita. Itu dubbing namanya. Kemudian setelah kita pastikan narasi dan adegan itu sesuai atau sinkron dan perhatikan lagi untuk visualisasinya. Usahakan video yang Bapak Ibu buat ini ada. Mohon Bapak diingat ya. Ya, Oke, silakan Pak Irfan dilanjut. baik Bu. Oke ya. Yang berikutnya adalah visualisasi Bapak Ibu. Pastikan video yang Bapak Ibu buat itu menarik. Nah, menarik. Usahakan menggunakan kamera dengan resolusi yang terbaik agar tidak menghasilkan gambar yang agak kurang bagus ya. Jadi ketika nanti videonya di shoot atau di tag gambar, maka gunakan kamera kamera HP ya. Saya juga kemarin menggunakan HP Bapak Ibu. HP dan pastikan resolusinya yang terbaik. Itu dari unsur menarik dan berikutnya Bapak Ibu pastikan runtut videonya dari awal sampai akhir itu ceritanya saling berkesinambungan, ada keterkaitan antara adegan satu dengan adegan lain sehingga itu benar-benar menggambarkan praktik baik yang kita buat. Jadi harus runtut dari awal sampai akhir video. Dari mulai pembukaan, kemudian ada isi dan diakhiri dengan penutup itu harus semuanya harus runtut. Tidak jangan sampai eh, proses pembelajaran yang kita masukkan ke dalam video kita itu misalkan di tengah-tengah pembelajaran ada kegiatan diskusi, ada asesmen, harusnya asesmen kita tempatkan di akhir. Jadi pastikan Bapak Ibu menyusun sebuah video harus runtut. Kemudian tambahkan lower third. Lower third itu teks ya. Teks misalkan bagian ini eh, misalkan pembukaan, kemudian ada di bagian perkenalan kita tambahkan nama kita, kemudian instansinya apa. Itu namanya lower third. Lalu teks ya, sebuah teks. Kemudian Bapak Ibu juga perhatikan transisinya antar adegan. Jadi perpindahan adegan itu usahakan pakai transisi. Di setiap aplikasi edit video itu semuanya sudah dilengkapi dengan transisi bawaan dari aplikasi tersebut. Walaupun sebenarnya eh, yang menjadi penilaian penting dari video itu adalah kontennya, namun alangkah baiknya jika video yang kita buat selain kontennya juga menarik, videonya juga dari segi visualisasinya juga menarik dan baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang yang menjadi penilaian pentingnya adalah konten dari video kita, ataupun unsur visualisasinya juga harus tetap kita jaga kualitasnya. Kemudian berikutnya kondisi ideal. Usahakan ketika Bapak Ibu mengambil video harus dalam kondisi ideal. Misalkan dari segi pencahayaannya diperhatikan. Jangan ketika misalkan dalam kondisi mendung, suasana di kelas gelap, kita take video. Maka tunggu sampai pencahayaannya cukup. Perhatikan juga kebisingannya. Mungkin ketika ada acara apa di sekolah, kita harus take video. Yang maka itu sungguh sangat tidak ideal lah hasilnya nanti. Ada suara-suara bising dari luar dan juga ketika mungkin sekolah kita di pinggir jalan raya itu ada banyak lalu lalang motor, maka pastikan itu dalam kondisi ideal. Dan Bapak Ibu gunakan clip on agar suara yang kita hasilkan dari dalam video tersebut itu sangat jelas dan bisa terdengar dengan baik. Gunakan clip on. Clip on Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai aset sekolah.
Kalau tidak menggunakan clip on, ketika Bapak Ibu mengambil gambar dengan HP atau kamera, maka itu suara-suara luar dari eh, yang selain dari suara Bapak Ibu itu akan masuk semuanya. Gunakan clip on ketika memang Bapak Ibu harus berbicara di depan kamera. Namun kalau tidak berbicara hanya mengambil gambar saja, itu tidak masalah tidak menggunakan clip on. Jadi nanti kita isi suara dubbingnya ketika dalam proses pengeditan. Kemudian perhatikan audionya Bapak Ibu, audionya harus jelas ketika kita mengucapkan narasinya harus jelas, baik itu Bapak Ibu di depan kamera ataupun ketika nanti proses dubbing atau pengisian suara. Harus memperhatikan audio. Nah, ini tahapan yang saya lalui ketika membuat video kemarin. Yang pertama itu ada outline video. Outline ini adalah rancangan secara garis besar, Bapak Ibu. Jadi rancangan ini bisa dijadikan sebagai panduan kita dalam menyusun praktik baik tersebut, baik itu dalam naskah dan video. Untuk outline ini saya bikin biasanya di kertas coret-coret ya. Misalkan dari mulai masalahnya ini saya lingkari, kemudian tantangannya ini bisa dalam bentuk peta, kemudian tantangannya dari tantangan ini, kemudian saya buat lagi aksinya seperti ini, strateginya seperti ini, ya sampai nanti ke bagian dampak. Ya, oleh ini caranya secara garis besar dari isi video tersebut. Sehingga ketika kita sudah memiliki rancangan, dari rancangan ini kita turunkan menjadi storyline video. Nanti ada contohnya storyline ini. Kalau storyline ini berupa panduan video dalam bentuk teks, ya. Jadi storyline inilah yang akan kita gunakan dalam proses pengambilan video di lapangan nanti. Jadi kita susun dari mulai awal sampai akhir di bagian storyline ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti ketika sudah selesai tag satu, maka bisa diconteng. Selesai tag dua, conteng lagi sampai selesai di bagian akhir. Untuk storyline video yang nanti berisi video, ada voice, ada narasi, dan juga unsur ilustrasinya di dalam storyline ini. Dari storyline ini baru kita jadikan panduan untuk proses pengambilan video. Nah, di dalam pengambilan video, Bapak Ibu tolong perhatikan stabilitasnya. Jangan sampai ketika kita mengambil video itu gerak-gerak ya, tidak stabil, maka pastikan kestabilannya. Kalau Bapak Ibu memang ketika nanti pengambilan video bekerja sendiri, tidak ada tim, maka bisa menggunakan apa tripod atau meminta bantuan murid. Kalau saya kemarin minta bantuan murid untuk mengambil video, karena kan ada pergerakan dari video tersebut tidak tidak monoton tidak tetap. Jadi memanfaatkan murid. Dari stabilitasnya dijaga, kemudian tadi pencahayaannya usahakan mengambil video dalam pencahayaan yang cukup, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, agar nanti hasil videonya juga baik. Kemudian teknik pengambilan, nah ini untuk teknik pengambilan jangan monoton ya Bapak Ibu, jangan dari satu arah saja, tapi usahakan bervariasi, misalkan dari samping, kemudian dari belakang, dari depan, itu usahakan bervariasi untuk teknik pengambilan gambarnya. Kalau dalam dunia film itu ada teknik pengambilan gambar ya. Itu bukan bagian saya sih. Kemudian ada yang dari depan, dari atas, dari bawah. Itu bermacam-macam untuk teknik pengambilan gambarnya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mengambil video itu variasikan untuk teknik pengambilannya dari berbagai sudut, dari berbagai angle. Kemudian suaranya, seperti yang saya sampaikan tadi, usahakan suaranya jelas. Kalau Bapak Ibu berbicara di depan kamera atau berbicara ketika menampilkan sebuah pembelajaran, itu usahakan menggunakan clip on. Nah, sekarang kan sudah banyak clip on yang tanpa kabel atau berbasis Bluetooth. Itu jaraknya sudah sangat jauh ketimbang clip on yang pakai kabel. Jadi usahakan ketika mengambil gambar, Bapak Ibu menggunakan clip on agar menghasilkan suara yang jelas. Dan yang paling penting juga adalah natural. Jangan membuat seolah-olah kita itu membuat sebuah film dan menarasikan kepada murid kita untuk seperti ini, tapi tidak. Harus natural ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah proses pembelajaran, itulah yang kita ambilkan videonya. Jika jadi harus natural, memang memang betul itu adalah sebuah proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas kita. Jadi jangan sampai kita menginstruksikan kepada anak, kamu harus seperti ini ya, seperti ini. Tapi itu akan menjadi menjadi poin juga penilaian oleh juri.
Nah, inilah yang menjadi kegagalan saya di tahun 2022 kemarin. Saya menginstruksikan anak agar sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi di tahun 2023 saya ubah semua itu menjadi lebih natural. Jadi proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itulah yang saya tag videonya, ambil gambarnya untuk dimasukkan ke video. Mungkin eh, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah lewat, maka itu bisa kita laksanakan pembelajaran ulang untuk kita ambil proses videonya. Ketika pun nanti ada kesalahan dalam pengambilan video, jangan sampai menyuruh anak atau murid kita untuk mengikuti seperti apa yang kita instruksikan, tapi usahakan melaksanakan pembelajaran ulang untuk kita ambil videonya agar lebih baik lagi. Jadi eh, harus benar-benar natural, sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di dalam kelas kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, dari Makanya ke Danau Pading naik sepeda jadi editing dan emang finishing. Nah, kayak Bapak Ibu harus menguasai satu aplikasi edit video. Jadi kan dari pengambilan gambar-gambar itu ada yang bagian akan kita potong, kemudian akan kita gabung dengan eh, tag-tag videonya yang lain. Itu jadi harus menguasai satu aplikasi edit video. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan CapCut ya bagi yang menguasai CapCut, kemudian bisa menggunakan DaVinci, kemudian bisa menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, yang paling bagus sebenarnya Adobe Premiere Pro Bapak Ibu. Di dalam aplikasi ini itu sudah lengkap dari mulai ilustrasi apa lower third-nya sudah ada eh, transisinya, kemudian ada color grading-nya, pengaturan pengaturan kejelasan dari video itu sudah ada di aplikasi Adobe Premiere Pro. Kalau saya kemarin menggunakan tiga aplikasi Bapak Ibu, seperti Premiere Pro untuk videonya, kemudian untuk animasinya saya menggunakan eh, After Effects, dan untuk gambar-gambar itunya menggunakan Canva. Jadi ini paling penting. Nah, seandainya Bapak Ibu nanti tidak menguasai aplikasi editing video, silakan gunakan pihak ketiga. Boleh ya? Misalkan ada temennya yang atau rekannya yang jago edit, ya boleh minta bantuan oleh rekannya. Atau gunakan jasa-jasa editing video itu bisa juga. Namun tetap tetap yang di dalam video itu adalah kita sendiri yang ada di dalam video tersebut. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari format storyline yang akan kita jadikan panduan ketika nanti mengambil gambar ya. Dari mulai scan satu, eh, alur ceritanya opening, aset visualnya, teks dan gambar, ada gambar logo Kemendikbud dan logo HGN. Kemudian visualnya, guru memperkenalkan diri depan kamera. Nah, teksnya nanti ada nama kita, kemudian nama sekolah. Untuk narasinya, suaranya, efek suara ini berupa efek ya kan, karena kan kita tidak boleh memasukkan background, jadi kalau menggunakan efek suara boleh, seperti efek efek suara pop, ting, seperti itu boleh. Kemudian untuk narasi kita buka di sini. Jadi apa yang ingin kita bicarakan di dalam video tersebut kita cantumkan di bagian narasi. Katakan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Ahmad Irfan. Ini untuk narasinya, untuk narasinya. Kemudian perkiraan durasi untuk pembukaan ini opening ini cukup 20 detik. Ya, di bagian scan 2 ada misalkan visualnya guru berbicara di depan kamera. Untuk visualnya jadi proses pengambilan gambarnya eh, kita berbicara di depan kamera. Untuk narasinya juga kita masukkan di sini. Ini nanti memudahkan kita ketika tag video atau pengambilan video. Narasinya setiap siswa yang berada di kelas kita ada individu yang unik. Ya, seperti itu cukup 5 detik sampai dengan akhir closing dari video tersebut. Semuanya kita bikinkan storyline yang akan kita jadikan panduan ketika nanti tag video atau pengambilan video. Nah, ini Bapak Ibu beberapa kesalahan yang dalam proses pembuatan video ya. Yang pertama, tidak sesuai juknis dari mulai durasi, kemudian memakai musik latar, kemudian tidak sinkron antara teks, video,
sebagai visualnya dan audionya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adegannya A, kemudian narasinya B, itu tidak ada sinkronisasi antara video dan audionya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ketika nanti proses editingnya. Harus sinkron. Jika kita ingin memasukkan teks atau subtitle di bagian bawah, maka harus jelas antara harus sinkron antara narasi si pengisi suaranya dengan teks yang berjalan yang ada di dalam video. Yang berikutnya adalah monoton, kurang bervariasi. Nah, ini banyak sekali video-video yang hanya mengambil dari satu sudut sudut saja. Misalkan dari belakang kelas menampilkan proses pembelajaran di situ terus dari pertama sampai akhir di situ terus. Jadi tidak ada variasinya. Jadi harus berpindah ya. Dari depan, dari belakang, dari samping. Itu usahakan pengambilan videonya dari berbagai sudut atau angle. Jadi ada variasi. Yang berikutnya audio kurang jelas. Ya, ada juga video yang ada suara motor masuk, kemudian suara murid dari kelas lain yang bising itu masuk semuanya dalam satu video. Maka sehingga si narasinya, si gurunya itu ketika berbicara itu tidak terdengar dengan jelas. Maka sekali lagi perhatikan untuk audio ini Bapak Ibu gunakan clip on. Kalau Bapak Ibu menggunakan clip on, maka itu hanya suara kita yang akan masuk ke dalam video. Sehingga suara-suara lain dari luar itu tidak akan masuk. Jadi usahakan menggunakan clip on. Yang berikutnya yaitu merekayasa adegan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang sampai ketika kita ingin mengambil video, kita merekayasa adegan. Jadi yang kita buat ini bukan film Bapak Ibu, yang kita buat ini adalah video praktik baik yang benar-benar nyata yang kita laksanakan di dalam kelas kita. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian yang seolah-olah kita merekayasa adegan tersebut, menginstruksikan anak untuk mengikuti adegannya seperti ini. Jangan sampai. Jadi semuanya harus alami, harus natural. Nah, ini beberapa kesalahan dalam pembuatan naskah, ya. Ini yang biasa sering ditemukan. Yang pertama, permasalahan itu tidak didukung oleh data atau fakta. Ketika kita berbicara di bagian situasi, menyampaikan latar belakang masalah kita, maka sam- maka harus disertai dengan data dan fakta yang benar-benar terjadi di dalam kelas atau di sekolah kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau hasil belajar misalkan sampaikan hasil analisisnya. Kemudian untuk motivasi sampaikan hasil analisis kita. Jika itu berkaitan dengan apa? Kurangnya literasi dan numerasi, maka sampaikan rapor pendidikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi harus disertai dengan data dan fakta. Ini yang menjadi poin penilaian juga. Kemudian tidak sesuai dengan panduan atau juknis, tidak memuat alur startnya tidak jelas, kemudian jumlah katanya melebihi dari yang sudah ditetapkan, halamannya jumlah halamannya juga, kemudian dari segi eh, spasi, margin itu semuanya harus benar-benar sesuai dengan juknis. Dan jika ada penomoran di dalam naskah yang akan Bapak Ibu buat nanti, usahakan penomorannya jangan sampai urut ke bawah, karena itu akan memakan halaman. Jadi usahakan untuk penomoran itu harus urut ke samping. Ya, satu, dua, misalkan jika ada dilengkapi dengan penomoran. Harus urut ke samping untuk menghemat halaman Bapak Ibu. Kemudian karena sudah di panduan dijelaskan gaya penulisannya bebas, maka untuk bahasanya jangan terlalu ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh orang. Usahakan menggunakan jika memang tidak terbiasa dalam menulis, usahakan menggunakan bahasa tutur yang memang mudah dimengerti. Ya, jangan menggunakan bahasa yang terlalu. Dan berikutnya adalah plagiarisme. Yang sampai kita di dalam naskah kita itu ada unsur plagiarismenya kan karena nanti juga dicek menggunakan aplikasi plagiarisme. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan tips menulis video dan naskah. Selanjutnya ini mungkin bisa menjadi motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan apresiasi ini. Ada beberapa benefit ya. Yang pertama tentunya jika Bapak Ibu terpilih menjadi yang terbaik atau menjadi juara itu pasti ada bonus hadiah bisa berupa uang tunai, kemudian ada laptop,
Dan souvenirnya banyak sekali Bapak Ibu yang saya bawa pulang kemarin dari Jakarta. Ada jaket, kaos, tumbler, tas. Pokoknya banyak souvenir yang kita dapat dari mengikuti kegiatan di nasional kemarin. Kemudian yang berikutnya tentunya ini menjadi sebuah nilai lebih untuk kita untuk meningkatkan personal branding kita ya. Dan ini yang paling saya suka Bapak Ibu yaitu healing ya, bisa jalan-jalan gratis ke Jakarta. Mungkin tahun ini di IKN bisa jadi Bapak Ibu. Jadi bisa jalan-jalan gratis, kemudian hotel gratis, kemudian dapat makan gratis. Dan berikutnya ini dapat nambah wawasan kita, kemudian nambah jaringan kita. Kita punya banyak teman dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita berkunjung ke suatu provinsi, kita sudah punya teman. Kemudian juga wawasan, selain kita mengikuti kemarin kami selain mengikuti wawancara, kemudian presentasi, kami juga dibekali dengan seminar, ada seminar ya mendatangkan dua narasumber waktu itu, jadi dapat menambah wawasan kita. Yang berikutnya kita dapat menghadiri langsung nih upacara AGN, merasakan langsung seperti apa sih upacara di Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengikuti upacara secara langsung. Dan yang berikutnya kita dapat menghadiri puncak KGN ya, bertemu dari ribuan guru dari seluruh Indonesia. Waktu puncak KGN itu ada beberapa hiburan juga. Kemudian ada sekitar 7.000 guru dan waktu itu juga dihadiri oleh Pak Jokowi dan pastinya ada eh, Mas Nadiem, Pak Menteri ya, Pak Nadiem Anwar. Ini nih semoga bisa menjadi motivasi Bapak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan apresiasi ini dan melakukan yang terbaik. Oke, Nah, who is the next? Siapa berikutnya dari Bapak Ibu semuanya yang akan menjadi yang terbaik? Ya, Kak. Jika sudah menjadi yang terbaik, eh, maka harus semangat Bapak Ibu untuk menjadi yang terbaik selanjutnya. Kemudian jangan lupa memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan paling penting adalah berani mencoba. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya nanti seperti apa kalau kita tidak mencoba. Dan yang terakhir, pesan dari saya, melesatlah seperti roket. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bu itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana tips dan trik membuat sebuah naskah dan video. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Terima kasih Bu.